Halo semuanya, kembali lagi di Marsud on Review. Pada Marsud on Review kali ini kita akan membahas tentang vaksin. Kita akan mengupas apa sih itu vaksin, apa pentingnya vaksin, dan jenis-jenis vaksin. Nah, makin penasaran kan? Mari kita saksikan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi vaksin. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang pentingnya vaksin. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor tertentu, seperti lansia, hamil atau menyusui, dan daya tahan tubuh yang lemah. Syarat untuk orang yang bisa diberi vaksin adalah yang pertama, berumur 18 sampai 54 tahun. Kedua, tidak memiliki riwayat penyakit. Nah, penyakit tersebut antara lain gagal jantung, ginjal kronis, dan kanker. Pasien calon penerima vaksin haruslah tidak ada anggota keluarga serumahnya yang masuk kategori suspek, konfirmasi, atau sedang perawatan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis vaksin. Vaksin terbagi dalam beberapa jenis yang berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Vaksin mati cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah. Hal ini membuat pemberian vaksin mati butuh diberikan secara berulang atau booster. Beberapa contoh vaksin yang termasuk jenis vaksin mati adalah vaksin polio, vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus, dan vaksin flu. Kedua, vaksin hidup. Berbeda dengan vaksin mati, virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak, sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan kepada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita HIV atau AIDS, atau orang yang menjalani kemoterapi. Sebelum diberikan, vaksin hidup ini perlu disimpan di dalam lemari pendingin khusus, agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai akan memengaruhi kualitas vaksin, sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh dari vaksin hidup adalah vaksin MMR, atau Measles, Mumps, and Rubella, vaksin BCG, Bacillus Calmette-Guerin, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus. Keempat, vaksin biosinetik. Vaksin biosinetik mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosinetik mampu memberikan kekebalan tubuh terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV atau Haemophilus influenzae tipe B dan vaksin mRNA atau messenger RNA. Sekian tentang vaksin. Nah, sekarang mari kita interview beberapa orang dan bertanya pendapat mereka tentang vaksin. Mari kita saksikan. Kamu mau divaksin nggak? Mau. Alasannya mau divaksin kenapa? Supaya jadi ini kan lagi kayak begini, jadi tuh bisa kondisinya tuh seperti semula lagi gitu tuh. Menurut kamu sendiri vaksin itu efektif nggak sih? Menurut saya sendiri itu efektif ya, gitu sih. Selama pandemi ini, cara kamu agar tidak terkena corona itu bagaimana? Abis dari luar itu langsung ganti baju, mandi gitu, terus jarang banget keluar.
Terus abis megang suatu barang tuh pasti langsung cuci tangan. Kamu mau divaksin nggak? Kalau aku sih tentunya mau ya, biar terhindar dari virus corona. Kan aku juga belum kena virus corona ya, belum reaktif virus corona. Jadi aku mau aja sih kalau divaksin gitu, biar memiliki daya tahan tubuh dan juga bisa apa ya, bisa terhindar dari gejala-gejala virus corona sih, biar nggak mengenai orang-orang di sekitar aku sih gitu. Menurut kamu vaksin ini efektif gak sih? Kalau menurut aku sih vaksin itu tentunya efektif ya, efektif efektif banget lah ya. Apalagi kalau membuat kita biar tetap sehat, terus membuat kita eh, mendapatkan kekebalan tubuh, terutama kan ini virus baru ya, COVID-19 ini tuh bukan virus yang pernah ada, tapi virus yang baru banget. Jadi menurut aku sangat memungkinkan banget bagi kita. Yang pertama itu adalah orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang, sangat terbantu banget apalagi dengan adanya vaksin ini. Seperti mungkin kayak kita para pelajar, terus pekerja kantoran gitu kan ya, yang menurut aku sih fisiknya nggak sekuat mungkin seperti para pekerja fisik gitu kan ya, mungkin kayak olahragawan, binaragawan, atau mungkin kayak pekerja pabrik dan lain-lainnya gitu sih. Karena kan kita juga pola hidup kita biasanya cuma belajar terus nggak banyak melakukan aktivitas sih. Menurut aku sih sangat membantu banget bagi kita juga, dan juga bagi orang-orang tua biar lebih efektif banget dalam namanya ya menjaga umur kita lah ya. Namanya kalau untuk kematian pasti ada, tapi kan sebaiknya kan kita bisa lebih menjaga kesehatan kita biar kita lebih apa ya, lebih bisa bertahan dan survive di dunia ini. Itu sih. Menurut kamu pandangan terhadap kasus COVID di Indonesia ini bagaimana sih? Kalau menurut aku sih pandangan aku ya terhadap kasus COVID di Indonesia ini tuh ya bisa dibilang ya prihatin lah ya. Soalnya kalau dilihat kan kita udah kemarin tembus 1 juta ya. Kalau dibilang kemarin tuh ya orang banyak bikin meme-nya tuh kita udah dapat gold play button-nya virus COVID-19 ini ya. Dan menurut aku sih ya prihatin aja sih kalau kita udah mencapai angka 1 juta orang yang kena COVID-19, dan ini kan yang masih kelacak, dan kita nggak tahu ya di luar sana yang mungkin belum kelacak atau gimana nya, kan bisa lebih dari 1 juta gitu anggapannya. Dan aku sih ya aku prihatin banget bagi teman-teman dan bagi kita dan orang-orang yang telah kena COVID-19 gitu kan ya, udah 1 juta orang, dan ya aku sangat prihatin banget sih. Dan Gitu. pertanyaan terakhir, selama pandemi ini cara kamu menghindari corona itu gimana sih agar tidak terkena? Oke, jadi kalau untuk menghindari corona tentunya kan kita mengikuti anjuran dari pemerintah ya, terutama dari WHO, terus dari Kementerian Kesehatan, mengikuti beberapa protokol-protokol COVID-19 seperti jaga jarak, menggunakan masker, pola hidup sehat, dan lain-lainnya sih. Yang penting kita harus jaga jarak, menggunakan masker, itu salah satu yang penting sih sekarang ini. Biar kita terhindar lah dari namanya COVID-19, gitu sih. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, kamu mau divaksin nggak? Antara mau nggak mau sih, soalnya kan gimana ya, kalau misalnya yang jalan terbaik nih untuk sekarang kan karena obatnya juga belum diketemuin, baru vaksin, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalnya jalan terbaik, ya coba aja dulu. Oh, menurut kamu vaksin ini efektif nggak sih? Efektif, karena kan setidaknya kan peneliti udah nemuin nih yang bisa menghambat virus ini masuk ke tubuh kita tuh dengan cara apa? Iya. Nah, pertanyaan keempat, nah selama pandemi ini cara kamu agar tidak terkena corona itu bagaimana sih? Palingan jarang keluar, di kamar aja terus. Oh, di situ. Terus ya walaupun keluar nih kayak jaga jarak sama orang lain. Oh, udah itu aja. Palingan sebulan cuman keluar 3 kali, Nah, kecuali ke Alfamart. Oke, pertanyaan kelima, pandangan kamu terhadap kasus COVID di Indonesia itu bagaimana sih? Menurut aku ya, kayak pertama-tama tuh kayak yang belum, kan sekarang udah 1 jutaan ya, Iya. 1 jutaan di Indonesia. Nah,
kayak dari awal yang kayak masih ratusan itu kayak ngejaga banget kayak statis banget lah, kayak langsung PSBB di mana-mana, lockdown di mana-mana. Tapi sekarang kalau misalnya udah sejuta kan sekarang, kayak orang tuh kayak udah kayak biasa aja gitu, kayak oh gitu, udah kayak Jadi lebih pandangannya tuh gimana? pandangannya tuh kayak lucu aja gitu, kayak ini tuh kayak pertamanya kayak waspada banget, tapi kalau misalnya udah lama-lama nih kayak udah jadi biasa aja gitu, kayak nggak terlalu protokol kesehatannya itu kayak dikurangin atau banyak kerumunan di mana-mana Oh gitu. gitu. Jadi gitu doang ya? Oke, terima kasih. Selamat pagi Dr. Rosa. Saya dari Selamat. Ekskul Videografi. Perkenalkan, nama saya Karol dari 10 IPS 1. Nah, sebelum kita memulai interview, menurut dokter ada tidak pertanyaan yang perlu direvisi agar nanti kita interviewnya berjalan dengan lancar? Sepertinya sih sudah ya, Carol ya. Tadi Ibu sudah baca-baca semuanya item yang ingin ditanyakan gitu kan. Paling nanti pada statement terakhir barangkali ya Ibu akan menyampaikan pesan-pesan seperti itu, pesan atau kesimpulan lah untuk ini yang terkait dengan COVID ini ya. Tapi itu nanti di sesi terakhir yang tidak terlalu banyak juga ininya pesannya. Pesannya singkat saja kok. Ya, Oke, kita mulai saja Bu ya. silakan. Oke. Apakah Ibu sudah divaksin? Dan alasan Ibu tidak divaksin atau vaksin itu apa? Betul, Carol, saya sudah divaksin tahap pertama ya. Karena vaksin itu kan ada 2 kali ya. Tahap pertama itu Ibu sudah divaksin tanggal 2 Februari dan nanti tahap kedua Ibu akan divaksin lagi di tanggal 16 Februari. Adapun pelaksanaan vaksin yang sudah dirasakan pada tahap pertama itu semuanya sih tidak ada keluhan ya, keluhan yang menyakiti badan atau seperti rasa panas, dingin, demam, kemudian gejala-gejala lain yang ditimbulkan setelah vaksin itu ya puji Tuhan ya, Ibu tidak merasakan sehingga nanti teman-teman dari siswa-siswi ini ya tidak perlu merasa takut kalau mau divaksin seperti itu. Iya. Oke, jadi yang pertanyaan kedua, menurut Ibu vaksin itu efektif atau tidak? Pasti efektif. Walaupun sekarang ini kalau kita baca di berita-berita bahwa efektivitas vaksin itu adanya hanya sekitar 60%. Artinya kan masih ada 30% yang masih kemungkinan terjadi penularan untuk orang-orang walaupun tadi sudah divaksin, 30%-nya masih mungkin tertular. Seperti itu ya Karol ya, tapi 60% kita melihat 60%-nya itu pasti, itu sangat berguna sekali. Alasannya kenapa saya mengatakan begitu? Yang pertama, itu bisa ya, kita harus melindungi diri kita sendiri nih dulu. Itu kan, kita melindungi diri sendiri dari terpaparnya COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, keluarga terdekat kita ya, keluarga terdekat kita yang di rumah seperti papa mama, kakek nenek, adik, itu juga harus kita lindungi. Kalau kita sendiri sudah aman, sudah safety, ya kita juga melindungi orang-orang yang kita sayangi di rumah. Kemudian yang ketiga, seandainya dalam situasi kita udah divaksin ternyata kita masih juga tertular atau terkena seperti itu, kita tidak akan mengalami gejala-gejala berat yang dirasakan gejala berat maksud Ibu seperti ini, harus masuk ICU, kemudian harus menggunakan alat bantu nafas seperti ventilator gitu ya. Di sela-sela sekarang kan kita juga tahu kapasitas rumah sakit terbatas, ruang ICU juga terbatas, kemudian alat-alat seperti ventilator itu juga terbatas kan, sehingga ya kalau pada akhirnya gitu ya, walaupun kita tidak menginginkan, kita terpapar juga, kita paling memberikan gejala-gejala yang sekarang orang tanpa gejala.
Nah, itu Carol yang paling penting gitu ya. Kemudian yang keempat juga kita itu membantu meringankan beban tenaga-tenaga kesehatan ya, dokter, tenaga kesehatan kita yang lain, perawat dan semuanya. Itu di mana tenaga kesehatan kita ini sudah sangat capek nih ya, sudah hampir 1 tahun sudah bergelut di di rumah sakit, menjadi orang terdepan yang melakukan perawatan terhadap pasien COVID dan juga sudah banyak yang berguguran. Nah, itu yang memang harus kita tekankan, kita kontribusi kita lah untuk mendukung dari vaksin ini. Dan Ibu pesan jangan takut untuk divaksin ya, jangan takut untuk divaksin, tetap supaya kita sehat semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saran Ibu sebagai dokter agar selama pandemi ini tidak terkena COVID-19? Oke, kalau saran Ibu sebagai dokter ya, tentunya kita kan sudah mendengar selama ini juga himbauan pemerintah, himbauan Bapak Presiden yang diturunkan juga, yang disampaikan juga melalui Satuan Tugas Penanganan COVID baik di seluruh Indonesia, yang diturunkan juga, yang diikutin dari pusat, kemudian ke provinsi, sampai ke kabupaten, dan sampai kepada pelaksana tingkat kabupaten seperti itu ya, melalui satuan tugas. Kita memang harus mengikuti melaksanakan protokol kesehatan yang memang sudah ini ya, yang sudah selama ini sudah disosialisasikan oleh masyarakat, pimpinan kita tertinggi, dan kita harus mendukung itu. Nah, selalu ingat menjadi hal yang sudah mendarah daging di dalam kebiasaan kita ya. Kita kemana-mana harus tetap protokol kesehatan, mencuci tangan itu jangan malas mencuci tangan. Kemudian kemana-mana menggunakan masker itu sudah pasti. Menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari pergi ke tempat-tempat umum seperti itu ya Carol ya. Itu tuh sudah harus menjadi kebiasaan kita, dan sekarang ini kita sudah harus beradaptasi nih. Kita harus dipaksa nih punya kebiasaan baru sekarang. Makanya dibilang new normal, adaptasi kebiasaan baru itu tidak bisa lagi kita seperti dulu gitu. Di mana-mana kita harus memulai harus menerapkan ini, karena kita sekarang berprinsip orang bisa menjadi pembawa ya, bisa menjadi pembawa virus, dan kita pun juga bisa menjadi pembawa untuk orang lain. Seperti itu, Carol. Oke, Ibu. Nah, pertanyaan ke-6, bagaimana pandangan Ibu tentang kasus COVID-19 di Indonesia? Oke, pandangan Ibu terhadap kasus COVID-19 di Indonesia. Tentunya COVID ini kita tidak tahu kapan akan berakhirnya ya. Dan kalau kita melihat trennya juga di Indonesia ini masih menjadi 20 besar ya negara dengan angka COVID-nya tertinggi, 20 besar, masih masuk ke dalam 20 besar. Kemudian juga di Indonesia juga angkanya masih tinggi. Kalau saya melihat per data hari ini ya Carol ya, per 13 Februari itu masyarakat Indonesia yang sudah terpapar itu 1.201.859 kasus ya. Kemudian ada kenaikan sebesar 9.869 dalam 24 jam terakhir. Bahkan juga yang meninggal sudah 32.658, artinya 2,7%. Ini dari kasus yang sudah meninggal. Tentunya ini angka yang signifikan, dan pandangan saya kalau masyarakat sendiri lalai melakukan himbauan pemerintah seperti yang tadi itu kan sederhana saja sebenarnya itu. Ini COVID ini tetap tidak akan berakhir dalam waktu dekat gitu ya. Tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sehingga mari kita sama-sama mendukung program pemerintah ini dengan melakukan hal-hal yang tadi sederhana itu. Karena itulah pandangan saya, COVID ini kalau tidak didukung oleh masyarakatnya, masyarakat harus disiplin ya,
harus disiplin, menerapkan protokol kesehatan itu akan menjadi hal yang bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti itu ya, Carol Oke, ya. Ibu. Oke, pertanyaannya sudah selesai semua. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Oke, kita Salam sudahi saja. sehat untuk kita Oke, semua Bu. ya. Salam Semangat sehat. ya, dan jangan takut Oke. untuk divaksin ya. Oke, Bu. Oke. Oke. Sehat-sehat ya, Bu Dokter. Iya, terima kasih. Sehat juga buat Carol dan teman-teman semuanya ya. Oke, Oke, Bu. Terima salam. kasih. Nah, sekian Marsud on Review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.